Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima kita sebagai kasih-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelumnya di kajian Zubat Khulasat Tasawuf atau Hal Ar-Rumuz wa Mafatihul Kunuz karya Al-Imam Al-Usuli Al-Jami' Bain Asy-Syari'ah wal Haqiqah Al-Izz ibn Abi Salam. Beliau bermazhab Syafi'i tapi bisa berfatwa dengan banyak mazhab. Kalau ada mujtahid saat itu ya beliau lah mujtahidnya, dan dianggap oleh Imam Subki lalu Imam Suyuti sebagai mujaddid di kurunnya Imam Izzuddin bin Salam. Tapi beliau bisa jadi mujaddid karena doa dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini yang disebut barakatul al-masyhur bi barakatil mastur ya. Tapi ternyata yang mastur ini masyhur juga. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Habib Umar beliau kan masyhur. Di belakangnya ada yang mastur banyak karena doa-doa beliau-beliau itulah ya. Siapapun ulama terkenal, ustadz terkenal, pasti ada doa dulu dari doa seorang yang melalui mastur sehingga Allah angkat dia. Maka antum gak usah buru-buru mau terkenal apa, udah santai aja, kita i'malu aja ya, i'malu masyitum. Terkenal itu tidak akan membuat Allah ridho atau tidak ridho, yang penting Allah ridho. Mau ridho dalam mastur atau ridho dalam masyhur. Nahnu lasna abdas sutur wala abdus syuhur. Kita bukan hamba masyhur atau hamba sutur ya. Kita hamba Allah az-zahir wal batin. Kita bukan hamba al-lazzah, maka jangan cari lezat dalam zikir. Kita bukan abdul kasyaf, hamba kasyaf. Kita hamba Allah yang membuka semua itu. Amin ya rabbal alamin. Di kitab Halur Rumuz kita sudah menghantarkan bahwa itu baru muqaddimah, baru 2 fakarah, 2 paragraf. Ternyata ajib sekali Maulana Al-Imam Izzuddin bin Salam yang ajib menurut saya ya dalam masalah ini, menghantarkan kita tentang hierarki alam. Jadi teman-teman, kalau saya menyebutkan ma'rifat. Nah, ma'rifat itu ada banyak bagiannya. Di antaranya yang paling tinggi ma'rifatullah. Ya. Yang kedua ma'rifatul insan. Yang ketiga bolehlah kita sebut ma'rifatul awalim, mengetahui hierarki alam. Lalu ada ma'rifat ilmu umum ini, maka disebut ma'rifatul ulum atau ma'rifatul rusum. Nah, inilah bagian fuqaha ahli hadis. Ada orang yang dikasih semua, ada yang dikasih sebagian, ada yang dikasih sebagian per ini, ada yang dikasih semuanya, gitu ya. Maka kita harus tahu posisi kita, jangan melanggar otoritas kita, gitu. Jadi jangan melebih-lebihkan diri, melebih-lebihkan guru di luar batasnya, melebih-lebihkan mursyid atau tokoh tertentu di luar batasnya. Nah, ini berbahaya, ini yang kita coba hati-hati dan semoga Allah menjaga kita ya. Makanya dari dulu kita ngaji pakai kitab, karena ini standarnya supaya secara ilmiah, supaya tidak keluar dari ya jalur yang sudah digariskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah dari masa ke masa, biar nggak main ngayal gitu ya. Kan mereka nuduh kita ngayal, yang anti ilmu ini ya, bagi dia ngayal, bagi kita ini zahir ya. Kita mengalami sebagian besar, antum udah masuk ke alam-alam itu, sadar nggak sadar. Kalau udah mulai asik dalam berzikir, tahu-tahu udah selesai, itu udah masuk ke alam itu. Ya. Tadi zikir merinding-merinding gitu, ya. Terasa nikmat nggak? Itu udah mulai masuk, udah di gerbang keluar masuk udah itu. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah hiruk pikuk dunia, ya, orang sibuk sekarang dengan ngomongin politik. Kayaknya semua orang jadi pengamat ya. Benar nggak? Semua orang hari ini jadi pengamat, semua orang hari ini menjadi komentator. Nah, kita nggak usah lah. Itu udah ada yang ngurus gitu aja ya. Jadi antum jangan nanya masalah kok Habib ini perang sama Habib ini tengkar, nggak usah nanya sama kita deh. Udah ada yang ngurus, udah.
Itu aja jawabannya. Udah ada yang ngurus, udah. Saya nggak mau ngurus-ngurus yang gituan. Ya, kita yang bisa kita buat, kita buat. Yang kita nggak bisa jangkau, ya kita bukan Habib. Maka kita nggak ada usah urus mereka. Ya, mereka sudah ada yang ngurus. Ya. Dalam hal ini teman-teman, kita sudah antarkan tadi. Jadi ada alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini. Yang nyata ini alamul malak, alam syahadah, alam nasut manusia. Di bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis, kayak gitu, ke bawahnya itu. Nah, naik ke atas, ketika orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans, kalau orang psikolog bilang. Psikolog cuma sampai di kalimat trans. Itu sudah ada. Jadi psikolog mentok di situ. Makanya saya dulu ditegur oleh salah satu senior saya dulu di dalam referensi diskusi ilmu akliyat, ya. Apa kata dia, ente ngapain baca-baca filsafat barat? Kembali ke kitab-kitab yang sudah diwariskan ulama-ulama turas. Dia ini ahli filsafat barat, ngerti kitab-kitab barat. Ngomongnya gitu ke saya. Padahal kita lagi mabuk-mabuk juga sama buku-buku filsafat Descartes, apalah, Immanuel Kant, ya. Bukan Immanuel Zulfikar kan. Ya. Di sini ada Donald Trump. Ya, Biden yang nggak ada nih. Nggak, jadi akhirnya saya tersadar, oh iya juga, maka kita langsung balik. Itu taufik namanya. Kita dapat taufik. Ya. Saya balik lagi ke baca turos. Salah satu yang saya baca dulu ini, cuma nggak ngerti. Ini kitab ini ngomong apa ini? Ya, udah sampai kemudian tamat S1, S2, S2 kemudian dulu bukunya minjem, sekarang kita beli. Nggak paham juga, cuma ngerti terjemahannya. Terjemahan ngerti, tapi pemahamannya belum sampai. Ya. Rohani juga belum nyambung. Tapi merasa sudah jadi pengamat. Jadi dulu udah ngerasa pinter aja udah. Itu muskilahnya itu. Merasa ini loh hijab kita, ya. Hijab kita benar-benar merasa ini, merasa itu. Kita minta ampun kepada Allah dari merasa sudah punya ini, punya itu, ya. Na'udzubillah min kibr. Allahumma akhrij min qulubina al-kibr. Amin ya mutakabbir ya mutakabbir. Ya, dengan nama Allah mutakabbir, Allah kabir, semoga Allah mencabut rasa kibir dari kalbu kita. Amin rabbal alamin. Nah, nanti kalau orang diangkat oleh Allah, maka dia akan naik ke alam Jabarut. Ya, Jabarut itu ya kerajaan Jabar, kerajaan Jabarut. Kerajaan para malaikat, para nabi, rasul, dan para wali. Itu sebabnya di sana para wali-wali itu punya tempat, punya mahligai di sana. Itu bahasa guru saya di salah satu thariqah mu'tabarah. Apa kata beliau? Saya melihat mahligaiku di sana. Cuma karena beliau ummi, salah satu guru kita dulu di thariqah Khalidiyah, Naqsyabandiyah, mengatakan, saya tahu mahligai saya di sana. Maka dulu kalau nggak dipanggil oleh guruku, aku tidak akan kembali ke alam nyata ini. Udah pengen di sana aja udah. Maka kalau ada orang mati suri, nggak dijemput oleh gurunya, kalau gurunya nggak sahibul karomah secara rohani, nggak pernah melewati makom itu, udah muridnya lewat. Ya, kan kejadian dulu. Ya, ada muridnya di Malaysia, zikir, mati suri. Muridnya itu plus anaknya. Syekhnya di Sumatera. Dikabarin orang, Tuan Guru, anak Anda sudah meninggal. Dia bilang, kok dia kontaknya masih kontak hidup, jadi rohaninya masih bisa nyambung. Wah, ini anak lagi asik masuk zikir. Apa kata beliau? Tunggu saya. Maka datanglah beliau ke sana, belum sampai berapa hari nyampe. Jadi itu aneh juga di zaman itu, nggak mungkin orang bisa cepat, nggak ada pesawat. Nyampe, dimandiin pakai air jeruk nipis, bangun. Itu orang serumah kabur semua. Ya, dikira hantu hidup lagi. Itu kan orang nggak waras kan, takutnya sama orang mati, nggak takut sama orang hidup. Itu lama tuh. Ada malah sebagian yang udah kekubur, tapi gurunya bilang ini masih hidup, digali lagi. Pas dibangunin dia merasa, jadi dia fana itu ba'da maghrib hilang, dikira orang mati. Karena dicek nggak ada kan udaranya, denyut jantungnya juga udah nggak ada. Dikuburlah setelah beberapa hari. Mau hari ke-40 datang gurunya, gali gitu. Digali, dimandiin sama kayak mandi yang tadi, cuma diminta kepada Allah.
Nah ini mandiin gitu bukan mandi biasa, itu bukan mandi kayak antum mandiin kucing. Itu dia minta kepada yang maha hidup untuk mengembalikan sifat hayat orang ini. Benar hidup lagi. Dan itu bukan khurafat, dan emang nyata ya. Nah, teman-teman, kalau antum nggak punya mursyid, itu nggak bisa selamat sono. Kalau hilang ya yang meninggal, tapi meninggalnya enak itu. Itu syuhada secara rohani udah. Arif billah gelarnya udah. Ya. Tapi arif billah sesuai dengan makomat itu ya. Yang paling tinggi makomatnya yang sudah sampai ke ahud. Ya, di Jabarut itu kalau boleh disebut disitulah alam ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Siapa yang rohaninya bolak-balik ke sana, ditandai nanti dia punya karya di dunia. Karyanya pasti tasawuf. Jadi antum cari aja semua karya tasawuf atau semua masyayikh yang punya wirid, punya hizib, punya kumpulan zikir yang dia turunkan kepada orang sekarang, itu dia pasti punya akses ke alam Jabarut. Gitu, rohaninya. Jadi dia duduk di sini tapi rohaninya sudah. Jadi dia itu berlapis-lapis dalam diri kita juga. Nggak perlu badannya menghilang, nggak perlu. Ya, duduk di sini. Kalau istilah orang-orang sekarang dalam ilmu pengetahuan, dunia paralel. Jadi dia mungkin di tempat yang sama, tapi ruhnya sudah Allah mi'rajkan. Nah, ini yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu sampai tergantung, ada yang sampai ke malakut. Orang sampai ke malakut udah nangis-nangis kok. Udah termehek-mehek, udah dikira dia udah sampai, padahal masih belum itu. Ya, usulnya baru di alam malakut. Kalau dia terus dibimbing oleh wali yang wasil, mursyid yang kamil, mutakamil, yang kulli, ya, al-waris al-muhammadi, Allah akan angkat terus ke alam Jabarut. Di Jabarut lah nanti dia ketemu ruhaniyah. Jadi kalau antum nanti ketemu dengan ruhaniyah wali-wali, baik yang hidup ataupun yang mati, atau gurunya sendiri, itu udah antum udah pergi ke situ. Ya, udah masuk ke alam Jabarut udah. Alhamdulillah. Apalagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus naik ke sini aja Pak ya, mangga. Waalaikumsalam. Biar lebih enak Pak ke sebelah kanan. Terus kalau izin Allah Ta'ala, jadi ini bukan guru lagi yang main. Tapi guru cuma mendoakan, ya Allah selamatkan mulia angkat. Jadi Allah sudah mengangkat. Jadi guru itu tugasnya cuma sampai di al-malakut. Gitu ya. Selebihnya itu anugerah Allah sudah. Jadi nggak boleh mendewakan guru masalah itu. Tapi berterima kasih ke guru wajib. Malam yashkurin nas, lam yashkuril lah. Terus apa di situ lahut. Nah, lahut ini makanya orang ngomong Tuhan, mabuk Tuhan dah. Ya. Nah, kalau dia turun ke alam dunia rohaninya, nanti dia kalau nulis ilmu tauhid, nah itu seperti Hasyiah Al-Bajuri. Antum sudah baca? Hasyiah Bajuri itu beda sama hasyiah yang lain. Karena beliau seorang mursyid. Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Udah baca Hasyiah Bajuri? Beliau mensyarah Kharidah Al-Bahiyah ya. Udah ajib. Ya. Saya kira itu buku ecek-ecekan. Karena ketika kita baca syarah fikih saya nggak terlalu minat kan. Paling gitu-gitu lagi. Ternyata ketika kita baca hampir setiap lembarannya itu ada oleh-oleh Jabarutiyah. Ya, istilahnya apa? Oleh-oleh Jabarut. Nanti cobain deh sendiri. Coba baca kitab itu. Nah, nanti semoga ada waktu kita mensyarah kitab itu ya. Kalau saya nggak sempat nanti Buya Asfi lah yang ini kan Buya Asfi juga ke Imam Bajuri ini lumayan ini ya. Ta'amuknya dahsyat lah. Ya. Dulu kan ada siapa namanya Syekh Anas Syufrawi itu ya. Yang Syarfawi ya. Itu ajib juga mensyarahnya. Karena beliau mutamakin fi salasati mazahib fiqhi kalami sufi. Nah ini beliau kena di tiga itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau susah ngajinya ngaji versi Syekh Anas. Terus apa atasnya? Hahut. Kalau hahut, nah itu ditandai dengan musyahadah. Nah itulah puncak ihsan. Jadi apa kata Nabi? Anta abudallah ka'annaka. Itu mustalah nabawi. Kalau mustalah sufi namanya hahut.
Nah, ini istilah ditulis oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rabbani. Saya kira itu istilah nggak ada lagi, berhenti di lahut. Ternyata sampai ke hahut, ya. Maka di sini berkalam-kalamlah hamba dengan Allah. Nah, kalau ingin lihat prakteknya secara kitab, lihatlah kitab Al-Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadir Jilani. Itu hasil dari dialog-dialog di alam hahut. Jadi beliau turunnya udah gitu aja tuh. Hahut, lahut, jabarut, hahut. Jadi kitab itu teman-teman adalah mutiara-mutiara yang beliau turunkan ketika beliau selesai ya, berpetualang di alam sana. Silakan dinikmati dan sudah diterjemahkan. Ya kan? Bener ya? Ada yang jualan kitab nggak, coba tanya deh. Al-Fathur Rabbani. Terjemahannya bagus-bagus rata-rata. Lumayan oke lah. Cuma jangan cari terjemahan yang dari English, tapi terjemahan yang dari bahasa Arab. Ya kan kayak beberapa kitab diterjemahin ke Risalah Qusyaidah, terjemahin ke bahasa Inggris, terus terjemahin ke bahasa Indonesia. Termasuk ini Suhrawardi, Awarif. Dari alam hahut ini, teman-teman, kalau kita turun tadi ke Jabarut, orang di Jabarut ini sudah boleh disebut muhaddatsun. Tapi muhaddatsunnya belum permanen. Yang permanen itu kalau udah nyampe di alam, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang ahli mujtahid. Kenapa mujtahid bisa merubah satu hukum beda satu zaman dengan zaman, bahkan beda dengan gurunya? Imam Syafi'i beda dengan itu karena dia sudah bolak-balik di situ. Cuma dia memerankan baju mujtahid fikih, bukan baju sebagai sufi, gitu ya. Antum jangan pakai riwayat-riwayat yang nggak jelas lagi, ya. Imam Baihaqi ketika menyebutkan riwayat bahwa Imam Syafi'i menyebut sufi itu kasul, ya, sangat pemalas, itu bukan sufi yang asli. Beliau mengejek para sufi-sufi yang berbaju sufi, tapi dia berlindung dengan baju itu dengan kemalasannya. Karena kita sudah lihat diwan beliau dan kitab-kitab beliau yang lain, itu asar sufinya sangat banyak. Ya. Jadi beliau ingin menampilkan sufi yang berbeda, sufi yang syar'i lah, kira-kira begitu. Nah, yang disebut bahut, itu ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang kalau udah di situ, ya dia sering dialog-dialog nabawiyah dia. Jadi mohon maaf, kenapa beberapa hadis itu nggak ketemu dalam kitab? Terus orang bilang, saya dapat ijazah dari Nabi. Nah, itu kayak Sidi Ahmad Tijani dia di situ tuh. Maka Sidi Ahmad Tijani menyebut thariqahnya, termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Mereka menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Gitu, ya. Beda dengan Al-Idrisi, itu menyebut tarekatnya Khidriyah, karena beliau dapat talqin dari Nabiullah Khidir. Nah, apakah itu sekarang berhenti? Enggak, itu sekarang ada lagi. Setiap masa pasti ada yang dapat itu. Mohon maaf, atba' turuq as-sufiyah, pengikut sufi kebanyakan terjebak di simbol-simbol dan institusi tarekat. Imam kami langsung ambil dari Nabi, imam kami langsung dari Khidir. Padahal dia udah sanad ke-7 gitu ya. Berarti kan sudah riwayatan. Ya akhirnya sama kayak thariqat-thariqat yang lain. Tapi muridnya Sidi Ahmad Tijani, dia masih thariqatnya Ruhai. Yang generasi ketiga sampai berikut udah jadi thariqat mu'tabarah biasa. Ya, nafsiyah sifatnya. Sibuk di kurikulum, sibuk di simbol, sibuk di gitu-gitulah. Nah, ini yang kemudian membuat orang takut belajar tarekat. Kaku. Ya, kaku. Nah, ini kayak Sidi Ahmad Tijani itu dia makomnya di situ tuh. Ya. Makanya beliau stabil kan, nggak pernah ngomong aneh-aneh kan. Kalaupun beliau sampai ke makom yang atas, itu lidahnya nggak diambil, nggak dipinjam oleh Allah. Makanya Sidi Ahmad Tijani nggak pernah diriwayatkan beliau mengatakan anallah, mafi jubatil, nggak ada kan? Aku Allah kan nggak ada pernah dia zikir begitu. Subhani maha suci aku kan nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Sidi Ahmad Tijani tidak dipinjam lisannya, atau emang tidak diriwayatkan, beliau tutup rapi-rapi. Karena beliau sangat bagus mengejar syariat. Begitu juga
Semua imam-imam tarekat nih ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Bahuddin Shah Naqsyabandi, semua mereka mengalami itu. Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, itu mereka, Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Hallaj. Hallaj itu dipinjam oleh Allah lidahnya lagi di depan orang. Di depan orang, bayangin coba. Karena di depan orang, kenalah dia hukum. Hukumnya apa? Dia melanggar hukum bahut. Kalau dibawa ke alam mal-malak, masuk mahkamah beliau. Tapi secara hakikat nggak ada salahnya. Jadi secara hakikat mereka benar, tapi secara syariat Muhammadiyah mereka dianggap menyalahi adab. Tapi salah mereka? Enggak juga. Ya itu skenario Allah udah. Ya, martir juga dia, syahid juga dia di situ. Kalau antum udah paham di sini, la tukaffir al-Hallaj. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, mengkafirkan al-Hallaj. Udah paham kan? Termasuk Syekh Siti Jenar. Ya dia juga itu ya, ilmunya kan Syekh Siti Jenar warisnya Hallaj. Sunan Kalijaga warisnya Junaid, kan mereka tuh yang dulu berhadap-hadapan. Apa kata Imam Junaid? Ente nggak bisa berhenti kecuali di mahkamah dipotong leher ente gitu. Benar. Imam Junaid meninggal ya sekitar 10 tahun lah langsung dieksekusi. Nggak nyampe 10 tahun. Wafatnya Imam Junaid 297. Oh berarti lebih. Sedangkan Hallaj 309. Berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun lah Imam Hallaj. Saya menyebut beliau imam ya. Jangan antum pakai kaidah Ibnu Taimiyah. Man lam yukaffirhu fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan Hallaj, yang mengkafirkan Ibnu Arabi kafir. Ya sudahlah, suka-suka ente lah buat kaidah. Kaidah itulah kaidah taghut. Memang ada di Quran. Man lam yukaffirul Hallaj fa huwa kafir. Ada enggak di Quran? Dibuat-buat aja sendiri. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri loh. Orang bertasawuf zindik, itu kan dalil-dalilan dia itu. Enggak ada kan di Quran melarang bertasawuf? Juga enggak ada di Quran nyuruh jadi sufi, nyuruh jadi salafi, nyuruh jadi syafi'i, kan enggak ada. Itu cuma manhaj aja. Dia lupa dengan itu. Yang paling lucu ya bukunya, mereka mengatakan akidah yang tauhid yang 3 ini, dengan inilah para nabi dibangkitkan. Dengan inilah para nabi berjuang fisabilillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti dia membajak nama nabi. Nah, kita nggak perlu begitu ya. Kita mengatakan ya, kita mah jauh dibandingkan nabi. Kita hanya berusaha mewarisi Nabi SAW. Nah, kalau sudah ahud, teman-teman, di atasnya kembali ke azali. Ini yang disebut inna lillahi. Itu makna dari roji'un. Kalau orang meninggal, ya dia baru nyampe di masa hidupnya, baru sampai malakut, ya dia di alam barzakh harus berusaha menyampai ya baru. Nanti di padang mahsyar dia berusaha lagi terus. Nanti masuk sorga, dia nanti lagi nyari cara biar naik terus. Mumpung masih di dunia, antum bertorikot. Iya, jadi jangan di sono sehari di sini udah berapa ribu tahun di sono kan? Jangan, mumpung masih di dunia, belajarlah ilmu ma'rifatullah, bertorikot, bersanad. Ya, dulu guru saya yang Khidriyah ini nyarankan salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmu zikir, dengan jamaah zikir, dikabari beliau, selama ente masih hidup bertorikotlah. Dia nggak mau. Kenapa? Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh, apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu Bahlul nggak? Tahu Bahlul nggak? Memang ada Bahlul ya. Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, aneh nggak ngerokok kan? Itu nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi, pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi?
ya. Kecuali ada ya, la tashrabud dukhan fa innahum apa? Aduh, kita nggak bisa buat ayat soalnya. Udah ada, paling surat Dukhon ya. Surat Dukhon bukan surat rokok. Nah ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah perasaan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente, ya? Kita boleh sebut bahlul aja deh. Ya, udah nggak, ini persoalan fikih, khilafiyah, dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Nah inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Hati-hati, jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud, tanggalkan jubah. Jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harakah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmunya. Masih ngerasa dirinya alim, udah lewat, udah nggak masuk. Nah itu maka tadi kita berdoa, ya Allah cabut rasa kibir di dalam. Ya, sampai sekarang itu pasti ada. Kan Allah nggak langsung kabulkan. Nah, semoga pelan-pelan dengan ngaji begini, Allah buang dikit-dikit. Syukur-syukur kalau dibilang langsung. Amin. Ya, kalau dibuang langsung kan sama kayak orang ada duri di badannya, dicabut langsung kan bisa pendarahan. Nah, pelan-pelan dicabut. Nah, jadi inilah teman-teman kira-kira strata alam ma'rifatul awalim. Ya. Jadi kalau ada orang sudah bisa berkalam-kalam dengan Allah, dia dapat di alam. Nah, itulah ihsan. Ya. Yang itu nggak bisa thariqat biasa, harus thariqat rohani. Nah, makanya dalam ijma' ahlus sunnah sufi diyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup. Karena beliaulah nanti yang mengajari para mursyid-mursyid itu setelah mursyid-mursyid mentok di alam Jabarut. Gitu. Kecuali Imam akhir zaman Al-Mahdi. Ya. Beliau Nabi Khidir udah kayak Qorin udah ya, Qorinani. Jadi kalam dia kalam Khidir ya kalam dia gitu. Maka kalau ketemu beliau itu ya antum bisa tembus ke sana. Nah, dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan izin beliau ya. Udah azan aja nih ya. Alhamdulillah rabbil alamin.